memang aku mempromosikannya dari hati, bukannya cuma sekedar aku set udah. Endorse 100 juta bener apa enggak? Ya gimana ya, bener atau enggak ya, ya dibilang nggak bener udah ketahuan juga ya di video YouTube gitu. Jadi ya emang bener sih, cuma aku kan juga nggak terima endorse sebenarnya gitu. Itu memang harga yang sudah ada gitu dari brand-brand yang selama ini udah kerja sama aku. Dan juga endorse-nya bukan endorse yang asal foto doang gitu, emang kita udah kerja sama, ada kontraknya gitu. Jadi bukan endorse yang biasa gitu. Kayak gimana sih endorse 100 juta itu, Pril? Ya yang pasti brandnya biasanya pasti sudah besar kalau yang approach, yang memang brandnya udah terpercaya. Dan aku kan emang nggak langsung terima ya, jadi aku cek dulu produknya, terus apakah produknya bisa aku pakai. Karena kalau produknya nggak bisa aku pakai, aku kesannya kayak bohong sama publik kan kalau misalnya nge-endorsein atau ngepromoin produk itu. Jadi aku benar-benar pilih-pilih banget, makanya mungkin keluarlah harga itu karena memang aku orangnya pilih-pilih dan produknya nggak sembarangan, dan beneran aku promoin karena itu barang aku pakai gitu. Tapi beban gak sih, Pril, akhirnya kayak masyarakat tahu harganya segitu segala macam, jadi ketakutan, aduh gimana ya gitu sama pihak-pihak yang endorse gitu? Ya enggak sih, karena emang ya pihak-pihak yang udah kerja sama aku juga udah tahu berapa harga aku kan. Pasti kalau mereka udah pernah kerja sama juga pasti tahu, jadi ya nggak takut juga sih. Dan aku juga nggak pernah yang sembarangan, alhamdulillah selama ini kalau orang percayain barangnya untuk aku promosiin, misalnya aku menjadi brand ambassador mereka atau aku memang mempromosikan produknya sekali dua kali, alhamdulillah puas karena memang aku mempromosikannya dari hati, bukannya cuma sekedar aku set udah gitu. Memang aku benar-benar ikut dalam gimana nih bikin konten yang bagus, gimana nih fotonya yang bagus, terus produknya beneran aku pakai di keseharian aku. Jadi orang juga lihat, oh iya beneran pernah dipakai loh, nggak cuma asal promosiin doang. Jadi ya nggak aku nembak harga mahal tapi mereka nggak dapet apa-apa gitu. Kalau aku naikin harga itu karena apa yang aku bisa kasih ke mereka gitu, bukannya karena aku nggak mau bayar pajak. Misalnya mereka maunya video, foto, ini itu, ya harganya berapa gitu. Jadi bukannya karena aku nggak mau bayar pajak gue naikin deh, enggak. Tapi kalau harganya memang naik ya berarti yang aku kasih lebih gitu. Kalau Ada nggak sih kayak produk-produk yang Pril nggak terima gitu? banyak Contohnya? apa ya produk yang kayaknya nggak cocok aja gitu sama aku. Banyak sih, kayak aku nggak ngerasa kayaknya aku bisa pakai produk itu di keseharian aku, jadinya kalau aku promosiin nanti aku kelihatannya kayak bohong gitu kan, atau nggak cocok sama image aku gitu, atau permintaannya terlalu banyak gitu. Itu ada juga yang kayak gitu-gitu. Artinya cukup selektif ya Bro ya? Oh iya dong, karena menurut aku kalau kita udah terima suatu barang untuk kita promosiin, image barang tersebut akan nempel juga di kita, dan image kita akan nempel juga di barang itu. Jadi harus nyari produk yang emang image-nya sama kayak kita gitu. Kriterianya apa yang utama? Yang pertama dan utama? Ya yang pasti have a good image aja sih. Ya, dan barangnya terpercaya dan barangnya berkualitas. Karena aku nggak mau promosiin barang tiba-tiba karena orang beli gara-gara aku, ternyata barangnya pas dicoba apaan sih nih yang dipromoin Prilly, jelek gitu kan, jangan sampai. Badan POM itu termasuk pertimbangan juga? Kenapa? Oh iya itu benar. Produk yang tidak ada badan POM-nya nggak mau, pokoknya nggak mau, karena harus ada BPOM-nya. Itu kan kalau ada BPOM kan itu udah pasti bahan-bahan di dalamnya kalau makanan terqualified ya. Jadi kita nggak mempromosikan barang yang istilahnya ilegal gitu, yang nggak dapat sertifikat BPOM gitu. Dengan usia yang masih muda, dengan bisa dibilang artis dengan bayaran yang fantastis juga gitu, emang ada hal lain yang ingin kamu capai gitu dengan bergelimangnya Harta. Ini pertanyaan semua orang, bahkan pertanyaan teman-temanku. Kayak apa sih yang mau lo cari lagi, segala macam. Sebenarnya aku tuh pengen berkarya gitu, tapi alhamdulillah dengan aku mengeluarkan karya-karya, misalnya aku ngeluarin film, ngeluarin buku, itu otomatis jadi menunjang karir aku di sosial media. Misalnya gara-gara aku launching buku, followers aku jadi nambah, gara-gara aku launching film, followers aku jadi nambah. Jadi itu satu hal yang terkoneksi gitu. Padahal tujuan aku memang aku pengen berkarya, tapi kalau itu menunjang platform yang aku punya, menunjang Instagram aku, menunjang YouTube aku, sampai akhirnya kalau orang mau endorse ke aku harganya jadi mahal atau aku jadi bayarannya mahal, itu sebenarnya bukan tujuan utama. Itu kebetulan aja, alhamdulillah rezeki dari Tuhan gitu yang ngasih kesuksesan dari lewat karya-karya. Kalau aku sih tujuannya emang pengen berkarya, pengen bikin film, pengen main film lagi yang sebanyak-banyaknya gitu.